Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sobat santri, ketemu lagi nih di program Bahthul Kutub. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang ilmu usul fikih. Nah, kali ini kita akan mencoba memakai kitab Al-Waraqat karya dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu taala. Bersama saya di sini Azka Maulana Nurdin, santri kelas 1 PDF tingkatan ulia di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Nah, yuk langsung saja kita masuk ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma al-hadru wal ibahatu faminan nasi man yaqulu anna al-asya'a ba'da al-ba'thati 'ala al-hadri. Dan adapun larangan atau sekarang kita bisa menyebutnya sebagai haram dan kebolehan, maka di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu setelah diutusnya Nabi SAW dihukumi atas larangan ataupun haram. Artinya ala sifatin, atas suatu sifat, hiyal hadru, sifat itu yaitu berupa larangan, illa, kecuali ma abahathu syari'atu, segala sesuatu yang ada syariat menunjukkan atas kebolehan dari hal tersebut. Fa in lam yujad, maka jikalau tidak didapati fi syari'ati, di syariat, ma yadullu 'alal ibahati, dalil yang menunjukkan atas kebolehannya amalan tersebut, fa yastamsiku bil asli, maka kita dapat berpedomankan kepada asalnya, wa huwal hadru, dan asal itu merupakan al-hadar ataupun larangan yang bisa disebut sebagai haram. Nah, di sini musannif mengatakan bahwasanya di antara para ulama mujtahid ada yang mengatakan, yang berpendapat bahwasanya segala sesuatu sini dimaksudkan apa? Itu berupa umum, bersifat umum, baik itu dalam hal ibadah ataupun muamalah. Itu menempati hukum larangan ataupun haram, kecuali segala sesuatu yang amalan tersebut telah ada syariat menjelaskannya melalui dalil, baik itu berupa dalil Al-Quran maupun sunnah, hadis ataupun ijma' maupun qiyas. Jikalau didapati dari keempat tersebut dalil yang menjelaskan hukum dari amalannya, maka kita berpegangkan kepada dalilnya. Dan akan tetapi jikalau tidak didapatkan ataupun tidak ditemukan dalilnya yang menjelaskan hukum dari amalan tersebut, maka kita harus berpegangkan dengan asalnya. Hukum asalnya, apakah itu hukum asalnya? Yaitu al-hadru ataupun larangan yang bisa disebut haram. Wa minan nasi may yaqulu bididdihi wa huwa anna al-asla fil asya'i ba'da al-ba'thati annaha 'alal ibahati. Dan di antara para ulama ada juga yang berpendapat dengan kebalikan yang telah kita bahas tadi. Wahwa, dan itu adalah annal asla fil asya'i, bahwasanya hukum dari segala sesuatu ba'dal ba'tsati, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, annaha, sesungguhnya, 'alal ibahati, yaitu menepati posisi boleh, illa, kecuali ma hadzarahu syar'u, segala sesuatu yang syariat menunjukkan kepada larangannya, baik itu berupa dalil Al-Quran maupun sunnah ataupun hadis, atau itu berupa ijma' maupun qiyas. Nah, kalau tadi para ulama
disebutkan dalam kitab ini, para ulama ada yang berpendapat bahwasanya segala sesuatu itu hukum asalnya berupa larangan jikalau tidak didapati dalil-dalil yang menjelaskan atas hukum dari amalan tersebut. Nah, di sini juga ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya segala sesuatu itu jikalau tidak ada dalil syariat yang menjelaskan tentang hukum dari amalan tersebut, maka kita berpegangan kepada hukum asalnya. Itu apa hukum asalnya? Al-ibahah, yaitu kebolehan. Kita lanjutkan sedikit lagi kitabnya. Was-sahihu, dan pendapat yang sahih, at-tafsilu, memperincinya, wa dan itu adalah annal mudarra, jikalau teman-teman sobat santri menggunakan kitab terbitan Al-Fajri, maka akan mendapati di sini al-mudhari'ah. Akan tetapi yang benar itu al-mudarra. Wa huwa annal mudarra 'ala at-tahrimi wal manafi'a 'ala al-hilli. Di sini sobat santri juga akan mendapati kekeliruan sedikit pada terbitannya. Yaitu di sini tertulis 'ala al-hali, sedangkan yang benar itu adalah 'ala al-hilli. Nah, di sini musannif memberikan dua pendapat para ulama. Yaitu ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya segala sesuatu yang tidak ada dalil syariat menunjuk hukum dari amalan tersebut, maka berpendapat ataupun berpedomankan kepada hukum asalnya, yaitu hadar. Dan juga ada sebagian ulama lain yang mengatakan bahwasannya hukum asal dari segala perbuatan itu berupa ibahah ataupun kebolehan. Setelah menjelaskan dua hal tersebut tadi, musannif ataupun pengarang yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah ta'ala menjelaskan ataupun memperinci dari hadar ataupun ibahah tadi, larangan maupun kebolehannya. Bagaimana bentuk perinciannya? Musannif mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang dapat memberikan mudarat ataupun bahaya kepada diri orang yang mengerjakannya ataupun kepada orang lain maupun kepada agama, maka hal tersebut diberi hukum haram walaupun tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya amalan tersebut haram. Dan segala sesuatu, segala pekerjaan yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang mengerjakannya ataupun kepada lingkungannya ataupun kepada agamanya sendiri, maka hal tersebut diberikan hukumnya halal walaupun tidak didapati dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya pekerjaan tersebut halal. Musannif melanjutkan, amma qabla al-ba'tsati, adapun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala hukma, maka tidak akan ada hukum bita'alluqin bi ahadin, yang dengan kaitannya dengan seseorang, lintifa'ir rasuli al-musili ilaihi, dikarenakan tidak adanya rasul ataupun utusan yang menyampaikan risalah dari hukum kepada hukum tersebut. Jika ada orang bertanya bagaimana hukum dari amalan-amalan yang dikerjakan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ataupun dikenal dengan masa fatrah, jadi segala sesuatu yang dikerjakan pada masa lampau sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu tidak akan diberikan ganjaran apapun. Karena apa? Lintifa'ir rasuli al-musili ilaihi, dikarenakan tidak adanya rasul ataupun utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan hukum dari kerjaan tersebut, amalan tersebut. Nah, setelah pembahasan yang kita lalui tadi, dapat disimpulkan bahwasannya ada dua golongan ulama yang mengatakan, satu golongan yang mengatakan bahwasannya hukum asal dari segala sesuatu itu haram, dan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwasannya hukum asal dari segala sesuatu itu halal ataupun boleh. Kemudian musannif telah menukilkan pendapat beliau sendiri, yaitu memperinci bahwasanya segala sesuatu yang memberikan mudarat dihukumi atas haram, dan segala sesuatu yang memberikan manfaat dihukumi atas halal. Nah, sobat santri, mungkin sekian yang dapat
kita bahas pada pertemuan Bahthul Kitab kali ini, yang berkaitan dengan ilmu usul fikih berlandaskan kitab Al-Waraqat karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu taala. Semoga hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, yang telah kita bahas tadi, dapat memberikan manfaat pada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.